Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziati Adila dengan NIM 1102621067. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai modifikasi perilaku pada anak tunarungu. Pengertian modifikasi perilaku. Behavioristik aliran klasik memandang modifikasi perilaku sebagai penggunaan secara sistematik teknik conditioning pada manusia untuk menghasilkan perubahan frekuensi perilaku tertentu atau mengontrol lingkungan perilaku tersebut. Teknik conditioning jika diterapkan secara ketat dengan stimulus, respon, dan akibat konsekuensi yang diharapkan, maka akan membentuk perilaku lahiriah yang diharapkan. Wolff pada tahun 1973 memberi batasan terkait modifikasi perilaku, yaitu penerapan prinsip-prinsip belajar yang telah teruji secara eksperimental untuk mengubah perilaku yang tidak adaptif, kebiasaan-kebiasaan yang tidak adaptif dilemahkan dan dihilangkan, perilaku adaptif ditimbulkan dan dilakukan. Perubahan perilaku pada modifikasi perilaku tidak hanya fokus pada perilaku defisit, tetapi juga dapat diterapkan pada peningkatan perilaku, pemeliharaan perilaku, maupun perkembangan atau perluasan perilaku. Peningkatan perilaku dilakukan untuk menciptakan perilaku baru atau meningkatkan perilaku yang sudah terbentuk namun masih perlu ditingkatkan, baik dari frekuensi, intensitas, dan lamanya perilaku itu muncul. Pemeliharaan perilaku ditujukan agar perilaku yang sudah terbentuk tidak hilang atau berkurang dari segi frekuensi, intensitas, dan durasi perilaku itu muncul. Berikutnya, kita akan membahas mengenai teknik modifikasi perilaku classical conditioning. Classical conditioning merupakan model pembelajaran yang menggunakan stimulus untuk membangkitkan rangsangan secara alamiah melalui stimulus lain. Model ini merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan di mana satu stimulus atau rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lainnya dalam mengembangkan suatu respon. Menurut Azmi dan Saada pada tahun 2023, teknik classical conditioning efektif untuk memodifikasi perilaku. Karena pada teknik ini, belajar dilakukan dengan adanya latihan yang dilakukan secara terus-menerus dan mengutamakan belajar yang terjadi secara otomatis. Karakteristik stimulus dan respon dalam teori yang dikemukakan Ivan Pavlov. Yang pertama itu ada US atau unconditional stimulus, yaitu stimulus netral atau asli yang tidak dikondisikan sehingga memunculkan respon secara langsung. Yang kedua itu ada UR atau unconditional response, yaitu respon tak bersyarat berupa perilaku responden yang muncul sejurus dengan US. Yang ketiga ada CS atau conditioning stimulus, yaitu stimulus bersyarat yang dikondisikan merupakan stimulus yang tidak langsung menimbulkan respon. Untuk itu CS perlu disandingkan dengan US secara berkelanjutan hingga menghasilkan respon. Dan yang terakhir itu ada CR atau conditioning response, yaitu respon bersyarat yang muncul karena adanya CS. Selanjutnya ada penggunaan prinsip-prinsip pengkondisian klasik pada pembelajaran di kelas menurut Woolfolk pada tahun 1995. Yang pertama ada memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas-tugas belajar. Yang kedua, membantu siswa mengatasi secara bebas dan sukses situasi-situasi yang mencemaskan atau menekan. Dan yang ketiga, ada membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi sehingga mereka dapat membedakan dan menggeneralisasikan secara tepat. Pembahasan berikutnya yaitu ada perilaku maladaptif pada anak tunarungu. Terdapat beberapa perilaku maladaptif yang sering ditemui pada anak tunarungu. Di antaranya, yang pertama itu memiliki egosentris yang berlebihan, seperti tidak mau memakai alat bantu dengar atau ABM, mengganggu pembelajaran, dan acuh tak acuh.
Yang kedua, anak lebih mudah marah seperti bersikap agresif karena kurang dalam kemampuan pemahaman atau reseptif. Dan yang terakhir, anak mudah curiga dan cepat tersinggung. Pembahasan terakhir ialah penerapan modifikasi perilaku classical conditioning pada anak tunarungu. Dalam memodifikasi perilaku pada anak tunarungu yang berteriak saat pembelajaran, guru harus mengetahui stimulus tidak terkondisi dan respon tidak terkondisinya terlebih dahulu, seperti unconditional stimulus atau stimulus tidak terkondisinya, yaitu guru harus mengetahui terlebih dahulu stimulus tak terkondisi yang menyebabkan anak berteriak. Misalnya karena anak tidak memahami ucapan atau isyarat guru saat pembelajaran. Dan yang kedua, guru harus mengetahui respon tidak terkondisinya, yaitu anak yang berteriak saat ia tidak memahami ucapan atau isyarat guru saat pembelajaran. Langkah selanjutnya, guru harus menentukan conditioning stimulus dan conditioning responnya. Seperti conditioning stimulus atau stimulus terkondisinya, yaitu guru dapat meminta atau membuat isyarat pada anak untuk berteriak sebelum memulai pembelajaran. Dan untuk conditioning responnya, anak akan berteriak saat guru meminta atau membuat isyarat yang membuat anak untuk berteriak. Dalam penerapannya, guru harus menyandingkan conditioning stimulus dengan unconditioning stimulus secara berkala untuk dapat menghasilkan respon yang diinginkan. Sekian video modifikasi perilaku pada anak tunarungu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.